Karena kalau Salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya, kalau waktu Indonesia dibagi 3. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Nah, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Bukan problem. Kemudian ada orang menyatakan bahwasannya Allah itu setiap sepertiga malam turun dari langit ke bumi. Saya tanya, ada tidak bumi ini dalam 24 jam kosong dari waktu sepertiga malam? Ada nggak? Bumi, keseluruhan bumi ada bagian ya yang dalam 24 jam, pokoknya seluruh bumi ini tidak ada waktu sepertiga malam. Ada tidak? Tidak ada. Pasti akan selalu kebagian sepertiga malam. Perputaran matahari terus. Kalau matahari ada di sini yang sepertiga malam, betul? Matahari ada yang sini, yang ini sepertiga malam. Jadi ketika berputar seperti itu, pasti bagian bumi ini akan selalu ada bagian yang terkena waktu sepertiga malam. Pertinyi-inyi, jika bumi ini tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam, di bagian tertentu, kira-kira Allah balik lagi nggak ke atas langit? Jawab kalau memang mampu. Allah turun ke langit dunia. Ustadz Adi mengingkari hadis nuzul. Antum yang kurang gaul. Antum kurang fikih. Kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Jadi kadang orang itu seenaknya saja. Ustadz Adi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuma pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq min sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan mengistiqomahkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena hebatnya kita. Murni adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Begitu mengerikan apa yang mereka katakan. Mereka mempertentangkan Al-Quran dan hadis dengan akal-akal mereka. Mereka mengira Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti mereka. Kalau saya berada di lantai 2, kemudian saya turun ke lantai 1, berarti lantai 2 menjadi kosong. Kemudian sebaliknya, kalau saya naik lagi ke lantai 2, maka berarti lantai 1 menjadi kosong. Sehingga penolakan mereka terhadap hadis nuzul, hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, itu dipicu dengan permulaan ini, yaitu mereka membayangkan Allah itu seperti mereka. Sehingga kalau Allah turun berarti arsy kosong dan sepertiga malam selalu berputar dan senantiasa ada di bumi. Lalu kapan Allah berada di atas arsy? Maka akal-akalan mereka seperti ini dipicu oleh awalan yang salah, yaitu mereka mengawali dengan membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti mereka. Wallahi, seperti ini bukan sikap seorang muslim dalam menyikapi kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apalagi yang berkaitan dengan perkara gaib, apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini adalah sikapnya orang-orang zindik yang selalu mempertentangkan Al-Quran dan hadis dengan akal mereka.
Kalau sesuai dengan akal, mereka terima. Kalau tidak sesuai, mereka menolaknya. Namun mereka tidak mau dikatakan menolak. Maka caranya bagaimana? Mereka mengatakan, kami terima lafadznya. Ya, hadisnya memang seperti itu, tapi maknanya kami tidak terima. Bukan seperti itu maknanya. Wallahi, ini bukan sikap seorang mukmin. Seorang mukmin, mereka selalu beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau sekiranya bertentangan dengan akal mereka, mereka akan menuduh akal mereka. Oh, akal saya yang salah. Oh, akal saya yang tidak mampu mencernanya. Namun satu hal yang pasti, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti benar. Apakah tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, kemudian Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dalam kondisi sepertiga malam, selalu mengitari dunia dan tidak pernah putus? Apakah kalian meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan kalian ragukan kekuasaan Allah. Jangan kalian bayangkan Allah itu seperti kalian. Sedangkan makhluk Allah saja mampu melakukannya, apalagi Allah. Tuduhlah akal-akal kalian. Tuduh akal-akal kalian. Jangan kalian ragukan Al-Quran dan Sunnah. Kalian lihat bagaimana matahari senantiasa cahayanya menyinari dunia kita. Ketika saya mengatakan setiap pagi pukul 9 cahaya matahari akan masuk ke rumah saya, akan masuk ke kamar saya, apakah lantas kalian akan mengatakan, oh, berarti dunia menjadi gelap? Kenapa? Karena cahaya matahari telah masuk ke rumah Anda, maka dunia menjadi gelap. Berarti di luar rumah tidak ada cahaya karena telah masuk ke dalam rumah. Apakah seperti itu yang akan kalian katakan? Kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala saja mampu untuk melakukannya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan contoh keimanannya kepada kalian. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika Nabi SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, ini yang kita kenal dengan istilah Isra wal Mi'raj, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman menjadi murtad. Kenapa mereka murtad? Karena mereka ini menganggap hal ini adalah hal gila. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Bagaimana dalam satu malam Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit dan balik kembali, ya, bersama kaum muslimin, bersama manusia, hanya dalam waktu satu malam. Ini hal gila, kami tidak percaya. Murtad mereka. Maka orang-orang musyrik merasa berhasil dengan misi mereka. Mereka merasa telah berhasil menanamkan keraguan-raguan di dalam hati-hati orang beriman, sehingga sebagian menjadi murtad. Akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan tujuan sama, untuk membuat keraguan di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, apakah engkau wahai Abu Bakar telah mengetahui bahwa temanmu mengaku telah melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Maka apa jawab Abu Bakar? Au qala dzalik, apakah dia yang mengatakan itu? Bala, ya tentu, dia yang mengatakan seperti itu. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? La in kana qala dzalika laqad shadaq. Kalau seandainya benar-benar dia yang mengatakan, laqad shadaq, pasti benar. Tidak putus asa orang musyrik, berupaya menanamkan syubhatnya lagi. Mereka mengatakan, apakah engkau percaya bahwa dia pergi satu malam ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Perhatikan ini jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Na'am, inilah usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik. Ya, aku akan selalu percaya kepada Nabi Muhammad, bahkan terhadap perkara yang lebih jauh daripada itu, yang lebih mustahil menurut kalian daripada itu, aku pasti percaya kepadanya. Usaddiqu bi khabari sama fi ghadwah aw rahwah. Aku akan senantiasa percaya kepada kabar dari langit, yaitu wahyu dari Allah yang datang kepadanya baik di pagi hari ataupun sore hari. Wahai kalian, orang-orang yang meragukan hadis nuzul, hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh kepada kalian ketika orang-orang meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra dan Mi'raj.
Namun Abu Bakar dengan tegas mengatakan, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, aku akan percaya. Bahkan sesuatu yang mustahil bagi kalian, yang lebih mustahil bagi kalian daripada itu, aku akan percaya selama yang menyampaikannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah maha mampu. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya beriman dengan apa yang disampaikan. Kita tidak dituntut untuk membahas bagaimananya. Abu Bakar tidak membahas, kalau Isra Mi'raj, ya dalam jangka waktu 1 malam, berapa kira-kira kecepatannya itu ya, berapa kilometer per jam itu ya, kira-kira kendaraannya pakai apa itu ya, itu nanti kalau misalnya dari apa, nggak dibahas oleh beliau. Tugas beliau hanya beriman. Beliau tidak mempertanyakan bagaimananya, karena beliau yakin apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu pasti benar. Adapun bagaimananya itu bukan tugas kita, akal kita tidak sanggup untuk mencernanya. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab.